Bismillah, alhamdulillah. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa li jami'il ulama'il amilin wa li jami'il awliya'in wa li jami'il a'immatil arba'atil mujtahidin asatidina wa masyayikhina wa muallimina aba'ana wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa khususan min halil hadirin wa khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Syaikhuddin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi ridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, segenap DKM Masjid Al-Misbah yang saya hormati, saya muliakan, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, melanjutkan, meneruskan ngaji kitab kita, kitab Nashaihul Ibad. Dari siapa kita akan mendapatkan nasihat pagi hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Tentunya dengan terlebih dahulu, sebagaimana selalu saya ingatkan, kita niat i'tikaf, lanjutkan ibadah kita usai sholat subuh berjamaah. Niat i'tikaf di masjid ini, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan juga niat hadir di majelis ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat, barokah buat kita semua. Al-maqalatu tsaminatu wal ishrun. Al-maqalatu tsaminatu wal ishrun. Maqalah yang ke 28, Athaminah 8, wal ishrun 20. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kita di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Wahidun satu, isnani dua, salasatun, arba'atun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sab'atun samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Nanti Pak Haji Salamun tolong kalau Bapak Ibu mau keluar di absen satu-satu, kalau udah hafal boleh pulang. Belajar sambil dilagukan, luar biasa dulu guru-guru kita itu. Jadi kita senang, lama-lama kita hafal.
Belajar akidah dilagukan, ada iramanya, ada naghamnya. Kita anak-anak senang. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allah basiran mutakalliman. Karena lama nggak diulang kaji, kayaknya semakin hafal, agak-agak lupa ya. Itu dulu waktu kita masih kecil-kecil, di surau-surau, di masjid-masjid, sebelum Pak Kiai datang, sebelum imamnya datang, usai adzan dikumandangkan, kita puji-pujian. Itu sebetulnya ulama kita, guru-guru kita sedang menanamkan akidah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kadang sholawatan, Allahumma salli salatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawahi wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa terus fi kulli lamhatin nafasi wa nafasim bi'adadin kulli ma. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu semangat, yang bapak-bapaknya khusyuk dengarkan. Bagi tugas ya, khusyuk apa banyak yang nggak hafal. Menanamkan kecintaan, sholawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang bersenandung, Allah turunkan rahmat kepada yang membacanya. Ya Allah, bijak guru-guru kita dulu itu. Bahkan tidak jarang saya masih ngalami sebelum masuk kelas nimba, masih pakai apa itu? Sumur kerek namanya. Penuhkan kolam kamar mandi kiai. Senang kita sambil main air, sambil siram-siraman, ketawa ketiwi. Penuhkan kolam kiai. Tidak ada merasa beban. Begitu selesai penuh, masuk ke kelas. Kiai datang, hati lapang terbuka. Apalagi zaman dulu itu, mudah-mudahan sampai sekarang. Yang dikejar adalah ridhonya kiai, senangnya kiai sama kita. Bukan ilmunya dulu, ilmunya nomor 11. Tapi bagaimana kiai itu ridho dengan kita. Kita yang ngaji berusaha ikhlas. Nah ini kiai mengajarkan keikhlasan kepada kita, ketaatan, kepatuhan. Kalau zaman sekarang jangan coba-coba. Ya anaknya diperlakukan seperti itu ya.
dipegang telinganya aja lapor polisi. Padahal ini pendidikan, cuma dipegang doang. Artinya teguran. Walaupun ada, ya, walaupun ada, tangan kita kedepankan. Ini bukan semata-mata keinginan guru, keinginan kiai. Orang-orang tua kita dulu menitipkan kita kepada kiai sekaligus dengan cambuknya kadang-kadang. Kalau anak saya nakal, pukul aja Pak Kiai. Artinya orang tua sudah pasrah mengikhlaskan anaknya, putra-putrinya dididik. Bahkan ada riwayat ya, Imam Al-Ghazali sedang imami sholat. Kenal Imam Al-Ghazali? Halo? Yang ngarang kitab Ihya Ulumiddin. Begitu ngimami sholat, ada abangdanya di pertengahan sholat mufarokoh, mufarokoh, memisahkan diri, nggak ngikut Imam Al-Ghazali. Begitu sholat selesai, kawan sebelah lapor, "Cikgu, wahai Imam Ghazali, kenapa tadi abangda nggak ikut jamaah sampai selesai? Dia mufarokoh selesai lalu pergi duluan." Kaget Imam Ghazali. Ya. Kalau kita mungkin, wah, ini abang nggak menghargain kita nih, nggak menghargain kita. Tapi Imam Al-Ghazali tidak ingin memperturutkan nafsunya untuk berburuk sangka, apalagi kepada saudaranya. "Bang, saya dapat laporan abang tadi tidak ikut jamaah sampai selesai, saya sedang imami. Apa betul, Bang?" Abangnya senyum. Apa katanya? "Bagaimana saya mau ikut jamaah sama kamu? Kenapa, Bang? Kamu lagi sholat, kok terlintas berpikir tentang head perempuan?" Memang sebelum ngimamin sholat, Imam Al-Ghazali ngaji kitab Kitabul Haid. Kitabul Haid. Kaget Imam Ghazali, "Ya Allah, kok abang tahu? Ini ilmu dari mana nih, Bang? Kok abang tahu?" "Saya ketika sholat terlintas di hati saya tentang Kitabul Haid." "Di mana abang belajar?" Akhirnya abangnya kasih tahu, kalau mau belajar tuh di kampung sebelah tuh, dikasih ciri-ciri gurunya gini-gini. Didatangi oleh Imam Ghazali, ternyata tukang sol sepatu, Bapak. Subhanallah, profesinya di samping taklim seperti ini, tukang sol sepatu. Bapak Ibu ketahui, para alim ulama kita dulu juga punya ma'isyah, punya pekerjaan. Kita tahu dalam riwayat di antara imam madhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah adalah ulama yang paling kaya karena punya perniagaan. Singkat cerita, Imam Al-Ghazali berjumpa dengan guru abangnya. Dia sampaikan keinginannya ingin belajar. Apa kata calon guru? "Ya sudah, besok datang." Besok datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Al-Ghazali, nah apa Mika? Mau apa?" "Ya mau belajar, Cikgu." "Ya sudah, itu parit-parit tuh yang kotor tuh bersihkan." Masya Allah, mau belajar
Tapi kata gurunya, parit-parit yang kotor, yang sumbat tuh awak bersihkan. Diikuti sama Imam Ghazali. Enggak bantah, enggak. Hari kedua, nampak mikir, nak belajar cikgu. Nah itu nampak belum selesai. Parit-parit itu bersihkan. Sampai beberapa hari hanya diminta membersihkan lingkungan. Kalau kita mungkin protes, nih kapan ngajinya gitu ya. Terakhir Imam Al-Ghazali datang, cikgu nak belajar. Sudah pulang kamu. Disuruh pulang. Diikuti. Sami'na wa ata'na. Itu namanya ngaji hati, Bapak. Ngaji hati. Ikhlas nggak nih murid nih? Ridho nggak murid nih? Merasa terpaksa nggak murid nih? Subhanallah. Sebagai pengantar saja, jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Al-maqalatu tsaminatu wal ishrun, atsaminah 8 wal ishrun 20. Maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar. Tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, bukan. Imam An-Nawawi mensyarahi yang dimaksud Abi Bakrin adalah Dulfin bin Jahdar. Dulfin bin Jahdar. Dalam riwayat ada yang mengatakan Dulf bin Ja'far. Dikenal dengan Asy-Syibli, Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Baghdadiyun al-Mauladu, di Baghdad dilahirkannya. Di Baghdad dilahirkan Imam Asy-Syibli. Tahu Baghdad? Sagulung lurus. Oh, Baghdad sama-sama belum pernah ke sana ya. Baghdad itu pusat peradaban Islam. Banyak orang-orang soleh, banyak para ahli-ahli ilmu. Makanya Amerika ketika invasi ke Irak, itu Amerika sangat syahwat, bernafsu sesungguhnya bukan cuma cari minyak, tapi bagaimana memporak-porandakan situs-situs peninggalan sejarah keislaman. Auzubillah min dzalik. Wal mansya'u sahibal Junaid wa man fi asrihi Malikiyun al-Madhabi. Semasa hidupnya dia bersahabat dengan Imam Junaid al-Baghdadi, itu loh yang sering kita dengar. Wa man fi asrihi, dan orang-orang yang hidup semasanya. Malikiyul madhab, mayoritas mereka bermadhab Maliki. Asha sab'an wa thamanina sanah. Asha sab'an, wahidun, satu, ithnani, sab'an, berapa? Tujuh. Wa thamanina, thamaniyatun 8, thamanin 80, 87 tahun beliau usianya. 87 tahun, cukup panjang Imam Asy-Syibli ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, amin Allahumma. Wa mata sanata arba'in wa thalathina wa thalathami'ah. Mata, wafat Imam Asy-Syibli itu pada arba'in, 4, thalathin 30, 34, wa thalathami'ah 334 Hijriyah. 334 Hijriyah. Berarti ini tergolong ulama kholaf. Ulama kholaf. Ada dua. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf.
ulama salaf, ulama-ulama yang awal-awal tuh, termasuk sahabat-sahabat Nabi, para ulama, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain, yang hidup sejak 1 Hijriah sampai 300 Hijriah, itu disebut ulama salaf. Termasuk imam mujtahid yang 4 tadi itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu ulama salaf. Nah, ulama khalaf, ulama kontemporer, ulama yang belakangan udah akhir-akhir, hidup di atas tahun 300 Hijriah sampai saat ini, itu disebut ulama khalaf. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Wahua Imam Asyibli itu min udhama'il arifin, ya termasuk dari kalangan komunitas para pembesar, para arif billah, ya udhama'il arifin billahi ta'ala. Qala Imam Asyibli berkata fi munajatihi, dalam doanya, dalam doa Imam Asyibli, ilahi, ini Imam Asyibli ini, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a fakhri. Ya Rob, aku senang sekali, aku bahagia sekali ketika aku menyerahkan kepadamu semua amal-amal baikku ma'a fakhri, beserta kefakiranku, kepapaanku. Imam Nawawi mensyarahi ay ihtiyaji lil hasanat. Kefakiran yang dimaksud adalah kebutuhan, keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Bukan fakir, bukan miskin karena nggak punya Mercy, bukan. Nggak punya BMW, bukan. Halo. Yang dimaksud Imam Asyibli, kefakiran adalah kefakiran betapa butuhnya Imam Asyibli melakukan kebaikan-kebaikan apapun, sekecil apapun. Subhanallah, ini kerendahan hati para ulama-ulama dulu, ya, kerendahan hati. Wa dha'fi ay ajzi an iktsaril ibadah, dan keterbatasanku, kelemahanku karena kurang banyaknya melakukan ibadah-ibadah. Halo, kita kadang sholat tahajud 2 rakaat udah merasa banyak. Betul apa benar? Kita melakukan ibadah sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat rasanya banyak. Ngaji 1 hari 1 juz. Siapa dulu dong? Halo. Merasa banyak. Udah bisa sholat berjamaah, rasanya merasa paling mulia di kampung, di komplek ini. Tapi bukan orang sini, bukan. Tetangga jauh. Tetapi kalau ulama-ulama dulu, walaupun ibadahnya sudah sedemikian rupa banyaknya, tapi di hadapan Allah masih merasa lemah, merasa kurang banyak beribadah. Ayo, kita jangan merasa puas dulu kalau sudah melakukan puasa Senin Kemis, kalau sudah melakukan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ayo kita minta dikuatkan sama Allah untuk melakukan ibadah, amal-amal baik yang lain. Amin Allahumma. Termasuk ibadah
menjaga hubungan harmoni dalam keluarga, bertetangga. Ya Allah, semakin hari eratkan silaturahim di antara kami. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, singkat saja. Bapak Ibu, Imam Ash-Shibli melanjutkan, waqad ajazani ba'dul fudala an aqra ba'da salatil jum'ah sab'a marrat. Sungguh aku mendapatkan ijazah. Ijazah itu kalau di dalam literasi keislaman seperti di pesantren-pesantren atau dalam kitab-kitab klasik ini, yang dimaksud ijazah bukan ijazah SD, SMP, SMA, bukan. Yang dimaksud ijazah adalah amalan-amalan yang didapat dari guru-guru. Dulu kami di pesantren, di samping sering mendapat ijazah dari kiai pesantren tempat di mana kita mondok, kadang kita silaturahim sowan ke kiai-kiai di luar pondok, itu kita biasanya minta ijazah. Yai, 1 bulan lagi kami mau ujian, minta ijazahnya Yai supaya mudah belajarnya. Itu ijazah. Mungkin dalam kehidupan sekarang ada yang silaturahim ke kiai, Kiai minta doanya Kiai, saya lagi ada proyek nih, mudah-mudahan proyeknya berhasil, goal. Itu ijazah maksudnya, minta amalan-amalan doa. Saya punya salah seorang guru, Allah yarham, Romo Kiai Haji Adlan Ali. Mungkin kalau yang sudah pernah ke Jombang, apalagi pernah mondok di Jombang, paham betul. Romo Kiai Haji Adlan Ali itu kalau kita minta ijazah ke beliau atau siapapun yang datang ke beliau minta ijazah, minta doa-doa, yang dikasih 2, Fatihah, sholawat. Halo, Fatihah, sholawat. Udah, siapapun yang datang, beliau hafidhul Quran, halim. Ya. Usianya waktu saya di sana sudah 70-an lebih. Ya, saya talaki Al-Quran langsung kepada beliau beberapa tahun. Zohirnya beliau tidur karena memang sudah sepuh. Tapi kalau santri yang salah baca Al-Quran langsung tegak. Ya. Maaf, astagfirullahaladzim. Saya masih sanawiyah. Rasa penasaran saya kan masih tinggi. Halo. Bukan ngetes, bukan. Saya khawatir nanti dites sama Bapak Ibu. Ini apa benar ini? Apa benar? Kalau kita salah, beliau tahu. Padahal zohirnya saya salahkan bacaan saya. Tahu. Nah, itu Fatihah, sholawat. Fatihah. Cuman persoalannya, karena kita sudah familiar dengan Fatihah, seolah-olah Fatihah nggak ada apa-apanya. Itu keliru. Karena Fatihah adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Yakin, apalagi kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Khasiat surah Fatihah tergantung apa yang diniatkan oleh si pembaca. Bunda kepengen suaminya lembut, sikap laku tutur katanya, ingin suaminya loman, tahu loman, nggak bakhil, nggak pelit. Ya Allah, lembutkan hati suami saya, tutur katanya, sikap lakunya semakin hari semakin bijak. Ya Allah,
semakin hari semakin loman pada saya. Ya, ngasih uang belanjanya semakin hari semakin banyak. Al-Fatihah. Nah, gitu Bunda. Ya, tapi jangan di depan suami. Sembunyi-sembunyi aja. Ya. Begitu juga kita para suami, nggak usah ke dukun sana, dukun sini supaya istri semakin hari semakin sayang sama kita. No, nggak perlu. Kita bacain. Ya Allah, istri saya judes banget ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin lembut tutur katanya, sikap lakunya, semakin hormat kepada saya. Hilangkan judes bawelnya. Al-Fatihah. Untuk anak-anak, doakan apa yang menjadi hajat keinginan Bapak Ibu sekalian. Fatihah, sholawat banyakkan. Fatihah, sholawat. Udah. Insya Allah aman terkendali. Insya Allah kabul segala yang menjadi hajat kita. Baik hajat dunia terlebih hajat akhirat. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu ijazah. Pagi hari ini saya perkuat. Jangan kita menyepelekan surah Fatihah, jangan kita menyepelekan sholawat. Yuk kita perbanyak baca Fatihah, kita banyak sholawat dan salam kepada baginda Rasul. Nah, Imam Ash-Shibli mendapat ijazah dari guru-gurunya untuk dibaca sebanyak 7 marrat, 7 kali pada setiap habis sholat Jumat. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ilmu yang sudah ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi, oleh Syekh Syihabuddin, ya, karena 2 nih pengarang nih sudah aku sampaikan pagi hari ini kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ya walaupun sekali dalam seumur hidup kita pernah baca. Apa sih doanya? Insya Allah Bapak Ibu sebetulnya sudah paham, sudah hafal. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu dan seterusnya. Tapi jangan bacanya dan seterusnya. Halo, cari, insya Allah banyak. Manfaatkan HP-nya, ya, supaya HP kita ini juga manfaat untuk kita thalabul ilmi. Nah, ini biasanya disebut dengan syair Abu Nawas ya. Kenapa dinisbatkan ke beliau? Padahal ini pagi hari ini kita tahu ternyata ini dari Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala yang didapatkan dari para guru. Kenapa dinisbatkan? Abu Nawas kan terkenal cerdas, ide-ide kreatif, orang yang pintar, nggak kekurangan akal, betul? Karena kalau dilihat dari artinya, wahai Tuhanku, lastu, aku ini nggak pantas, aku bukan penduduk surga, nggak pantas. Tapi setelahnya wala aqwa ala naril, tapi aku juga nggak kuat ya Allah kalau engkau masukkan ke neraka. Terus maunya apa? Ya masukin ke surga. Ini Abu Nawas memang kreatif, cerdas. Saya masih ingat sampai sekarang salah satu kecerdasan Abu Nawas, banyak, tapi yang saya ingat dari sekian cerita ada satu sahabatnya yang nantang. Abu Nawas, saya masih belum percaya kalau kamu itu orang yang cerdas, orang yang hebat.
Terus saya tantang kamu, berani nggak kamu membokongi raja? Halo, membelakangi itu loh. Itu kan penghinaan. Masa raja dikasih bokong? Maaf. Kalau bahasa kasar kita dipantatin gitu ya. Wah, ini tantangan yang luar biasa menurut kawan-kawannya. Tapi apa kata Abu Nawas? Nih, apa ini? Kaget kawannya. Masa iya Abu Nawas berani? Karena resikonya diapakan? Ditangkaplah. Itu kan penghinaan kepada raja. Ya sudah. Kapan kamu mau? Besok? Siap. Besok ya. Kamu ikut saksikan. Raja nanti aku. Singkat cerita, masuklah ke ruang raja. Duli tuanku, kalau pagi ya setelah assalamualaikum, selamat pagi tuanku. Abu Nawas, apa kabar? Sehat tuanku? Nih kawannya nih debar-debar nih. Khawatir Abu Nawas bener-bener ngasih bokong ke raja lalu ditangkap. Abu Nawas senyum. Abu Nawas pakai peniti di depannya ini segini Bapak Ibu. Biasanya kan peniti kecil aja, yang penting sangkut ya baju tuh kecil. Tapi kali ini pakainya besar, menjadi perhatian raja. Abu Nawas, besar sangat tuh peniti yang kau pakai itu, besar sangat. Paduka, ini belum apa-apa. Ini belakang saya lebih besar lagi. Masya Allah, kawannya geleng-geleng kepala. Memang. Tapi jangan cerita ini yang diingat bawa pulang ya, jangan. Substansinya. Itu intermezzo aja. Ya, ngulur-ngulur waktu. Bapak Ibu sekalian, terkait Imam Ash-Shibli ada hikayat. Hikayat. Yang namanya hikayat bisa iya, bisa tidak. Silakan Bapak Ibu percaya, boleh tidak. Tapi hikayat ini bukan sembarang hikayat, bukan karang-karangan saya, tetapi ini tulisan dari Syekh Imam Nawawi. Masa sih Bapak Ibu nggak percaya? Halo? Ustaz Ridho pagi-pagi membual. Kok membual? Saya membacakan hikayat dari kitab. Siap mendengarkan? Qadima Ash-Shibli wa ala ibn Mujahid. Imam Ash-Shibli datang kepada Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu itu kalau orang sekarang cipika-cipiki, dipeluk. Peluk akrab, bukan sekedar salaman tapi dipeluk. Wa qabbala baina 'ainaihi. Kemudian Imam Mujahid qabbala, mencium baina 'ainaihi, antara kedua mata. Berarti dicium di mana? Kening. Jadi itu biasa orang-orang para ulama tuh peluk akrab, ya kadang-kadang memberi penghormatan, mencium. Fasu'ila an dzalik. Nah, kemudian Imam Mujahid ditanya, kenapa engkau lakukan itu kepada Imam Ash-Shibli? Engkau cium keningnya. Faqala, Imam Mujahid menjawab, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum wa qad aqbala Shibli. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ternyata Imam Ash-Shibli pernah dimimpikan oleh beliau
oleh Mujahid. Suatu majlis Imam Asyibli datang, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah faqama, berdiri. Ingat Bapak Ibu, mimpi orang soleh, mimpi para kekasih-kekasih Allah, apalagi mimpinya bertemu dengan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah atau bertemu secara fisik langsung bertemu dengan Rasulullah, maka itu benar adanya. Karena setan iblis tidak mampu, tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam hidup kita sebelum akhir hayat kita, Allah mengizinkan kita untuk bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, ketika Imam Mujahid ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" "Karena aku bermimpi." Di majelis Rasulullah, Imam Asyibli datang, lalu dicium keningnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli?" Kenapa engkau lakukan hal seperti itu kepada Imam Asyibli? Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, aku lakukan itu. Innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra khalfaha. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Iya, aku lakukan itu kepada Asyibli. Kenapa? Karena Imam Asyibli ini tidak akan melakukan sholat 5 waktu kecuali habis sholat dia baca 2 ayat ini. Subhanallah. Ini Bapak Ibu insya Allah hafal. Biasanya ada di dalam kitab-kitab maulid ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Biasanya dibaca dalam berzanji atau maulid iba dan lain-lain. Singkat cerita, udah isyrak belum? Belum. Fasa'altu Asyibli, maka aku konfirmasi, tabayun atau klarifikasi, bener nggak nih? Aku bertanya kepada Imam Asyibli, amma yaquluhu, apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya bukan Imam Mujahid nggak percaya dengan Rasulullah, bukan, pasti percaya, tapi didorong rasa penasarannya. Begitu jumpa dengan Imam Asyibli dalam faktanya, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dikonfirmasikan, bener nggak kalau habis sholat baca laqad ja'akum? Fadzakara mithlahu, pas benar, fadzakara mislahu. Ketika dikonfirmasi seperti itu, diklarifikasi seperti itu, Imam Asyibli mengatakan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi hari ini dapat 2 ya. 1, ilahi las, tadi sudah ya. Yang kedua ayat, cuman 2 ayat aja kok. Akhir surah apa nih? Ada yang tahu? Akhir surah At-Taubah.
Ya walaupun tidak selalu kita baca, paling tidak mudah-mudahan ya, yang belum hafal mudah-mudahan jadi hafal, amin. Kalau udah berusaha ngapalin gak hafal-hafal juga, paling tidak pernah baca. Oh, ini yang disampaikan Ustadz Ridho dalam kitab Nasoihul Ibad. Oh, ini ayat yang sering dibaca oleh Imam Ash-Shibli, sehingga beliau begitu disayang oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan kita mendapat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tambo cie, tapi sudah bel. Jadi alhamdulillah walau cuma dapat satu makalah, tapi kita banyak mendapatkan nasihat dari para alim ulama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita dan guru-guru kita, para alim ulama kita, para pendahulu kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita menjadi pasangan yang hidup yang soleh atau solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, solehah. Dan Allah memberikan kepada kita, mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.